Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai public API lagi. Gitu ya teman, nanti kita ngambil datanya bukan dari, kalau kemarin kita ngambil dari OMDB kan. Kita misalkan ini yang sudah kita bikin dari video sebelumnya, Avengers gini ya, Avengers. Lalu kita search, nah ini akan keluar nih film-filmnya ya, listnya. Yang database-nya kemarin kita ambil dari OMDB API ini. Nah ini kan, kita ngambilnya dari ini, kita daftar langsung dapat API key ya. Nah di video kali ini kita akan mencoba ngambil API-nya YouTube sama Instagram nih, karena ada beberapa website yang memang beda. Ini kan gampang nih, OMDB API kan gampang, kita daftar dapat API key, mudah gitu. Jadi kadang-kadang ada yang prosesnya agak panjang. Nah teman-teman perlu tahu hal itu gitu. Ini kemarin, nah ini kan kita bikinnya kayak gini kemarin. Oh kemarin masih ini ya, HTML ya kemarin ya. Ini sama aja karena memang kemarin kita tidak ada PHP-nya, jadi HTML nggak masalah. Nah kemarin kita sudah belajar bagaimana menampilkannya pakai jQuery, menampilkan atau mengambil JSON-nya atau mengambil API-nya pakai jQuery. Kita juga nyoba pakai vanilla JavaScript atau JavaScript biasa. Nah sebenarnya teman-teman, seperti pada materi yang awal sebelumnya, kita juga bisa pakai PHP. Jadi PHP ada yang PHP biasa, ada bisa pakai curl atau CURL itu ya. Atau mungkin teman-teman punya cara yang lain, jadi ini bukan satu-satunya cara gitu ya. Kalau misalkan nih teman-teman pakai PHP gitu, misalkan ini saya ganti jadi PHP. Misalkan kita pakai cara yang file get content itu ya, bentar, ini tak besarin aja. Yang file get content, nah ini kita bisa kayak gini, misalkan berarti $JSON URL misalkan. Ini kita ngambilnya dari alamatnya. Ini misalkan ya kita mau menampilkan nih. Kemarin kan caranya kayak gini kan. Ini misalkan tak hapus. Nah, kita kan ngambil dari URL ini dengan parameternya API key-nya kita. Lalu ada parameter S. Ini S itu untuk menampilkan film dengan judul tertentu dan kita masukkan Avengers gitu misalkan. Nah ini akan keluar nih hasilnya, list-listnya ini ya. Nah ini kita bisa copy misalkan. Ini contoh aja ya, kalau teman-teman mau pakai yang file get contents ya monggo. Ini kita copy aja URL-nya. Berarti kita akan ngambil JSON-nya ini, lalu kita simpan misalkan di JSON sama dengan file get contents. File get contents dari JSON URL. JSON URL ini, lalu kita decode gitu. Misalnya kita simpan dalam data, lalu JSON decode ya, JSON decode-nya JSON. Nah ini misalkan kita mau nampilkan nih, kita vardam. Karena kita mau jadikan array asosiatif, ini kasih true. Oke. Ini kita misalkan nampilkan data. Kita save. Silahkan di sini di refresh. Nah, ini keluar. Ini kita sudah ngambil datanya. Kalau mau pakai file get contents ya monggo silahkan gitu. Nih ya, ini kalau cara lain, kalau kemarin kita pakai jQuery. Ini juga sudah kita bahas ya di materi di awal-awal itu waktu ngebahas soal JSON. Jadi misalkan kita ingin nampilkan judul aja misalkan. Misal kita pengen ngambil data yang ini aja, misalkan The Avengers nih, titel The Avengers ini. Jadi tinggal kita tuliskan aja nih, misalkan ini kita jadikan komentar saja. Misalkan kita echo.
Kita echo berarti dolar data. Isinya apa? Indeksnya apa? Kita cek di Postman. Paling atas ini apa namanya? Search. Lalu berikutnya apa? Kita lihat. Dia ada di indeks karena ini kan objek. Lalu ini objek yang isinya array of object. Jadi ini ada array, terus ada objek. Kalau kita lihat di sini berarti dia adalah array dengan indeks ke 0. Paham ya? Atau berarti ini 0. Setelah itu kita pengen nampilkan title-nya gitu. Ya tulis saja title. Kita save. Kita refresh. Nah ini ketemu The Avengers gitu ya. Misalkan kita pengen nampilkan Avengers Infinity War, berarti dia di indeks ke 1 ya, data kedua atau array kedua, jadi indeksnya ke 1 ya. Tinggal diganti aja 1 gitu kan. Kita refresh Avengers Infinity War. Nanti kalau pengen nampilkan di sini ya tinggal di looping kayak contoh yang di awal-awal dulu gitu. Ya ini cara lain saja sih. Nanti kita juga akan belajar bagaimana pakai curl atau CURL gitu ya. Ini kita hapus aja nggak apa-apa. Nanti kita jadikan komentar gitu aja wis. Hapus ya wis. Nih ya, ini kalau kemarin kita sudah nyoba ini. Nah sekarang kita akan nyoba ini. Pakai API-nya YouTube. Jadi pertama teman-teman buka ini alamat ini ya, developers.google.com gitu ya. Silahkan dibuka. Di sini teman-teman bisa nyari mau connect ke API apa gitu, mau ke Maps, mau ke Android, mau ke YouTube, macam-macam gitu. Lalu silahkan teman-teman login pakai akun Gmail-nya masing-masing gitu ya. Lalu teman-teman cari aja apa yang mau kita cari gitu. Misalnya kata YouTube gitu. Oke. Ini ya kita klik ini. Nah, nanti kita bisa ngambil data-data dari YouTube atau API-nya YouTube. Tapi pertama sama kayak di OMDB kemarin kita butuh key-nya dulu gitu. Gitu ya. Caranya kita harus masuk ke konsolnya Google. Teman-teman arahkan ke sini, di sini add YouTube data ini karena kita mau API-nya data YouTube kan. Teman-teman klik overview. Lalu akan diarahkan ke introduction-nya ini. Nanti kita akan dikasih tahu sebelum mulai kita ngapain gitu. Nih kayak ini kita harus punya akun Google. Lalu selanjutnya kita masuk ke konsol lalu dapat API key gitu. Jadi buka ini ya, Google Developers Console, kita klik aja. Nanti ini kita masuk ke konsolnya Google, ini ya, console.developers.google.com. Oke, kalau teman-teman belum pernah bikin project, biasanya nanti kosongan di sini. Jadi kita bikin project dulu, misalkan di sini kita new project. Ini namanya bebas lah, misalkan apa ya? Open API gitu aja. Open API ini biarin gini nggak apa-apa, kita create. Oke. Setelah itu kita akan akan tampil halaman ini ya, cuman kita belum punya API apa yang akan kita pakai gitu atau yang kita gunakan. Untuk milih kita bisa ini enable APIs and service ya, service. Nah, kita tinggal milih. Misalkan kita mau apa? YouTube. Kita mau apa? Kita mau YouTube. Nah, ini nanti akan milih ada YouTube Analytics, ada YouTube Data, ada YouTube Ads Reach, macam-macam gitu. Karena kita akan nampilkan data, ya kita butuh data-datanya, kita klik aja nih yang API. Itu ya.
Nah, ini informasi apa ya, video ya tentang channel, tentang komentar. Ini macam-macam gitu. Gitu ya. Kalau projectnya udah bener, ini harusnya tulisannya enable gitu ya. Sekarang diklik aja ini enable-nya. Kalau sudah, kalian atau teman-teman bisa pakai gitu. Cuman sebelum itu teman-teman harus bikin key-nya dulu gitu. Bentar, ini koneksinya aja. Nah, ini ya. Setelah itu teman-teman klik nih, create credentials. Lalu kita tinggal milih nih, mau apa, YouTube data atau other API. Karena kita butuhnya data atau YouTube data API, ya kita pilih ini gitu. Lalu kita suruh milih kita akan pakai API-nya lewat apa gitu, pakai web browser atau pakai Android atau pakai iOS atau pakai macam-macam. Karena kita mau pakai browser ya pilih ini aja. Ini beda tulisannya JavaScript, tapi mau pakai PHP atau apa juga bisa. Terus kita pengen data apa? Kita pengen data yang public aja ya, yang bisa diakses oleh semua orang gitu. Lalu klik what credentials I need. Lalu akan keluar key-nya. Ini ya, ini baru kita dapat key-nya. Ini silakan disimpan baik-baik gitu ya. Kita down. Lalu teman-teman buka ini developers.google.com YouTube gitu ya. Kita akan lihat bagaimana sih cara pakainya atau cara manggilnya gitu ya. Di YouTube data ini teman-teman klik reference. Oke, lalu kita akan dilarikan ke overview-nya sini ya. Lalu di sini kita bisa ngelihat di bagian sini ya, kita mau ngambil data apanya gitu. Misalkan kita mau channel, mau tentang channel bannersnya, mau captionnya, mau thumbnailsnya gitu-gitu ya. Serah. Misalkan kita lihat di sini channels, kita lihat di overview-nya. Kita lihat nih cara pakainya kayak gimana sih gitu. Jadi data apa yang dikembalikan gitu bisa ngelihat di sini. Bisa ini properti apa yang propertinya yang harus dimasukkan gitu waktu kita butuh datanya apa gitu. Bla bla bla. Oke. Nah, ini dibaca aja sendiri ya, dibaca bagaimana caranya. Kita bisa lihat di list ini bagaimana cara pakainya. Nah, endpointnya yang dipakai ini https www.googleapis.com/youtube/v3 ya, channels gitu. Ini endpointnya. Ini yang akan kita masukkan. Misalkan kita pakai Postman gitu, buka aja Postman-nya. Kita bikin baru di sini. Nah, ini alamat yang tadi. Lalu parameternya kita tinggal ngeliat aja di sini. Kita mau nampilkan apa gitu. Di sini parameter. Nah, parameter ini yang perlu ada ini part. Ya, part ini isinya macam-macam, bisa audio details, branding setting, content details, mau snippet, statistik, status, macam-macam. Gitu ya. Lalu untuk filternya kita berdasarkan apa? Gitu. Misalnya berdasarkan ID, berarti yang keluar adalah data-data dengan ID channel tertentu gitu misalkan. Jadi untuk opsionalnya ya, parameter opsional. Tuh, misalkan kita juga bisa nyoba nih di sini nih. Nah, misalkan contoh ya. Partnya pengen apa? Kita ngelihat dulu di sini. Part. Misalkan kita pengen snippet. Sama kalau lebih dari satu tinggal di koma gitu ya. Statistik gini aja ya. Lalu ID-nya berdasarkan ID misalkan, nah kita bisa buka di sini di channel YouTube manapun. Ini kebetulan punya saya ya. Jadi klik aja home. Lalu di sini nih. Nah, ini adalah ID-nya channel. Mau channel apapun tinggal dibuka gitu aja ya. Ini tinggal di copy misalkan mana tadi? Ini ya. Nah, tinggal dimasukkan ke sini ID-nya. Setelah itu ini kan optional. Kita execute. Oke. Nanti setelah itu akan muncul hasilnya di sini nih. Nah, ini contohnya. Bla 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 bla. Ini ID-nya berapa, terus snippet title-nya apa, terus deskripsinya apa, custom URL-nya apa, macam-macam.
thumbnailsnya ini ada yang default, ada yang medium, ada high, jadi ukurannya macam-macam ya untuk thumbnailnya atau apa ya, profil picture-nya si channel tersebut. Lalu ini macam-macam ya, jumlah view-nya berapa, terus subscriber-nya berapa gitu, bisa dilihat di sini gitu. Ini kita juga bisa melihat showcode nih, kita bisa melihat kalau nah ini kita mau pakai apa gitu bisa dilihat juga di sini gitu ya. Nah ini misalkan kita coba hal yang sama pakai, ini kan kita nyoba di webnya developers Google kan. Misalkan kita pakai Postman, kita berarti yang pertama parameternya udah part, lalu sama misalnya snippet statistik, lalu di sini ID, lalu apa tadi? ID ya, kita copy aja ID-nya. Kita send, ini bakal error. Nah, ini ya, ini error kenapa? Karena kita belum masukkan key-nya kita. Kalau di sini kita nggak perlu masukkan key karena emang ini punyanya Google-nya sendiri gitu kan. Tapi kalau kita dari apa ya, dari misal aplikasi lain atau dari webnya kita, ini kan bukan punyanya Google kan, kita harus masukkan key-nya kita. Berarti di sini ya, dibuka lagi di sini di konsolnya, lalu di copy saja ini, di copy. Berikutnya tinggal masukkan ke sini key, lalu kita paste key-nya kita send. Nah ini hasilnya akan keluar. Nih, paham ya? Oke. Misalkan sekarang kita mau nampilkan ini nih. Kita mau nampilkan siapa ini? Si data-data ini gitu. Misalkan sama kayak tadi. Kita buka aja di sini ya, di Open API, kita new file, misalkan kita bikin YouTube gitu, .php gitu. Terserah ya tulisannya YouTube ya, monggo. Lalu kita buka kita bikin PHP. Misalkan kita mau pakai apa ya? Pakai ini file get content itu aja ya. Wah, biar nggak panjang-panjang. Lah JSON URL. Nah, tinggal dikopikan nih URL-nya. Mana tadi? Oh, di Postman ini. Ya, ini tinggal copy. Di copy lalu tinggal ditaruh sini. Lalu ini misalnya $JSON, ini adalah file get content dari JSON URL. Lalu kita simpan ke data. Data ini adalah kita decode JSON-nya dari JSON. Oke. Kemudian misalkan kita vardam aja dah. Vardam, data. Kita save. Oke ya. Lalu kita buka via browser, kita cek ya. Jadi di saya kan di API Fajar. Ini youtube.php, kita klik. Oh, ternyata kok error. Kita cek dulu kenapa kok error. Oh, ini kayaknya ada spasinya nih. Kita save. Kita refresh. Nah, ini udah keluar ya, tapi masih bentuknya objek. Kalau misalkan kita mau ubah ke array asosiatif, tinggal di sini kasih true. Dia kita save, kita refresh. Nah, ini udah jadi array. Gitu ya. Misalkan kita mau ngambil apa? Sini aja ngeliatnya, di Postman aja biar enak. Kita pengen ngambil title-nya misalkan. Berarti kita lihat nih urutannya gimana ngambilnya. Ini berarti paling atas nih, bla 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 bla. Terus ada items, berarti items. Kita kembali ke sini, misalkan ini kita jadikan komentar, kita echo, kita $data, lalu berarti di sini items. Lalu kita cek lagi. Items, di dalamnya items ini array of object. Berarti indeks ke berapa? Indeks ke 0. Indeks ke 0. Tulis di sini.
Lalu apa tadi nama? Apalagi tadi? Lalu kita mau ngambil title kan? Berarti sebelum title ada snippet. Snippet baru title. Snippet lalu baru title. Kita save. Coba di sini kita refresh. Ketemu nih dosen deso. Gitu ya. Gampang banget kalau misalkan kita mau nampilkan subscribernya misalkan. Kita tinggal lihat aja di sini. Urutannya gimana nih? Gitu. Ya, kita klik gini biar enak. Berarti dari di item ya. Jadi item. Setelah item nanti kan di sini dia ini snippet, ini punyanya snippet, punyanya statistik ya berarti ya. Statistik. Dikopi aja daripada salah ntar. Berarti di sini kita bisa nuliskan item, ininya sama-sama 0. Dia bukan snippet ya, pakai statistik tadi. Statistik. Lalu yang mau kita ambil tadi apa? Subscriber count. Subscriber count. Kita save. Kita refresh. Dosen deso subscribernya 9530. Misalkan di sini channel data misalkan lalu di sini home subscribernya berapa gitu ya. Kita save. Di sini kita refresh. Channelnya dosen deso, subscribernya 9530. Nih ya. Nah, ini nanti kita kan udah berhasil nih cara menampilkan, cara manggil. Nah, tugas teman-teman adalah bikin tampilannya jangan kayak gini. Ya, bikin tampilannya yang bagus untuk menampilkan data dari sebuah channel. Gitu ya. Silahkan teman-teman bikin, terserah tampilannya bebas sebagus mungkin. Datanya mau ngambil dari sini terserah. Di sini kan udah banyak nih. Kalian mau ngambil apa? Mau manggil pakai mana tadi snippet ya. Mau lihat thumbnailnya ya monggo gitu. Itu ya bebas. Berikutnya kita kita nyoba ngambil datanya pakai curl atau client URL. Tadi kan kita pakai file get contents biasa nih. Nah, kita akan ada cara lain ya, namanya curl atau URL atau client URL. Misalnya kita bikin file baru namanya curl YouTube gitu aja. Atau namanya lain terserah teman-teman. Lalu kita tuliskan, kita buka PHP. Oke. Nah, kita panggil fungsi yang namanya curl init. Oke, kita inisiasi dulu, lalu di curl ini nggak cuma buat get, jadi opsi-opsinya kita masukkan di bawahnya. Buat post, buat put juga bisa, tergantung opsi-opsinya kita ngesetnya seperti apa. Kita bikin sangat sederhana ya, kita opsinya misalkan kita curl setup, kita ngeset opsinya, lalu kita masukkan variabel curlnya. Ini $curl dulu. Oke, lalu curl, lalu koma, kita masukkan curl opt URL, lalu kita masukkan URL yang tadi. Kita copy aja lah, kita samakan sama yang tadi ya.
Kita copy aja yang sini. Ini adalah ngambil datanya dengan channel saya ya, channel Dosen Deso. Jadi kopikan aja ke sini. Oke. Berikutnya kita ke set opt, lalu di sini curlnya. Oke, koma. Nah, terus kita mau kembaliannya apa? Kalau kita mau kembaliannya teks, jadi kita pakai ini. Kan kita mau ngambil JSON-nya ya, teks atau JSON-nya kan. Kalau opt underscore return transfer, lalu kita kasih sini 1 atau true. Mau true atau 1 monggo. Gitu ya. Lalu berikutnya kita eksekusi, kita simpan misalkan di result sama dengan kita eksekusi, berarti curl yang kita eksekusi apa? Si curl-nya tadi yang di atas tadi, curl. Lalu berikutnya kita close. Close. Oke, yang di close adalah si curl-nya ini tadi. Oke, sudah nih. Nah, kan kembaliannya masih bentuk teks atau JSON. Sekarang kita ubah ya. Kita misalkan pakai array asosiatif. Kita berarti pakai misalkan result pakai JSON decode berarti ya, JSON decode yang di decode apa? Result, lalu sini kasih true biar kembaliannya array asosiatif. Lalu misalkan kita mau fardam nih, mau kita lihat nih hasilnya kayak gimana ya, result. Oke, kita save, kita cek lagi di sini, di mana tadi? Ini kita lihat API Fajar, kita lihat di YouTube, kita klik, nah ini keluar. Nah, mau teman-teman mau pakai yang mana ya monggo silahkan, nyamannya yang mana gitu. Kalau nanti juga bisa beberapa parameter, misalkan pakai get, post itu juga bisa. Kayak gitu. Nah, tugasnya teman-teman tinggal menampilkan bagaimana datanya biar kelihatan bagus gitu. Ya misalkan ini misal ya, contoh aja nih. Misalnya kita pakai Bootstrap lagi lah. Bootstrap. Get start. Kita copy aja ya. Kita copy starternya, misalkan di sini save. Apa nih? Oke, karena di sini tadi kita tutupnya ya, kita save. Lalu kita lihat lagi di sini hasilnya. Wait, hello world kosongan ya. Hello world, bodinya ini kita akan bikin di sini. Ini contoh. Nah, tugas teman-teman harus lebih baik tampilannya. Misalkan saya pakai card. Oke, cardnya pakai yang mana ya enaknya ya? Pakai ini aja nggak apa-apa. Copy. Lalu di sini kita save. Nah, nanti gambarnya ini kita ambil dari thumbnailnya sebuah channel gitu. Oke ya, misalkan kita simpan di sini ini bla bla bla. Misal apa ya namanya? $YouTube dari YouTube profile picture gitu aja lah. Nanti kita ngambilnya dari mana? Dari result. Nah, ini kita lihat nih. Kita mau ngambil gambarnya ya. Kita cek di Postman. Kita pakai yang medium aja nih. Ya, kita ngambil thumbnails-nya. Kita mau ngambil foto profilnya. Berarti indeksnya kita lihat di sini ya. Pertama berarti kita pakai apa ini? Item ya. Berarti kita pakai items, lalu di dalam items ini array of object, berarti indeks ke 0. Ini harus paham ya teman-teman ya. Lalu di sini snippet terus thumbnails.
thumbnails yang medium. Oke. Kita tuliskan di sini misalkan tadi apa tadi? Items lalu indeksnya ke 0, terus snippet, terus thumbnail. Ada S-nya enggak ya? Thumbnails. Ini kita copy aja biar aman. Ada S-nya ya ternyata ya. Thumbnail, saya tadi juga salah. Terus kita ambil yang medium. Siapa tadi? Medium mana tadi? Postman. Oh, berarti URL. Kita ambil URL-nya ya. Medium, terus ini URL. Oke. Kita save. Lalu ini akan kita tampilkan misalkan di mana ya? Misalkan di card tadi, mana tadi cardnya? Nah ini source-nya ini. Source-nya dapatnya dari mana? Source-nya dapatnya dari, kita buka tag PHP-nya, Oke, berarti di sini dolar apa tadi ya? Ini sama dengan dolar apa tadi? YouTube profile pic. Nih ya, kalau kita refresh. Nah, ini keluar. Ya, jadi di sini keluar. Kalau mau tampilannya mau diperbaiki ya monggo silahkan gitu ya. Itu tugasnya teman-teman. Misalkan saya kasih nasbar gitu. Kayak yang kemarin ya. Nasbar. Misalkan mau pakai yang mana ya? Yang ini misal contoh aja sih. Kita kasih di sini save. Misalkan home-nya ganti apa ya? Profil gitu. Profil atau ini my sosmed gitu ya. My sosmed bla 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 bla, profil ini buang aja. Ini bebas ya teman-teman, nggak perlu ngikutin ini juga nggak masalah. Ini cuma contoh aja sih. Profil bla bla. Atau ini biarin gini aja lah. Nanti tugasnya teman-teman biar tampilannya jadi baik ya. Misalkan card title-nya ini adalah nama channelnya gitu. Misalkan nama channelnya kita simpan, kita ngerpek yang di sini aja ya, kita ini kita copy aja di sini, kita taruh sini bla 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 bla. Ini berarti kita hapus home, ini kita simpen di misalkan apa ya, YouTube name channel gitu. Lalu yang ini kita simpan di dolar YouTube subscriber gitu. Bla 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 bla, berarti title-nya mana tadi title? Ini kita paste, berarti ini pakai apa tadi? Ini name channel, kita copy aja. Name channel, lalu yang di sini kita pakai subscriber. YouTube subs. Oke, save. Sekarang kita refresh. Ambil data in. Oh, sorry. Ini result ya. Kok data. Oke, dosen deso subscribernya ini misal mau kasih tulisan
subscriber ya monggo, channel ya monggo. Pokoknya ini tugas teman-teman untuk memperbaiki tampilannya kayak gimana. Misalkan channelnya dosen deso nih. Terus ini kan jelek kan, masih jelek kan. Nanti teman-teman harus perbaiki tampilannya biar enak dilihat. Gitu ya. Itu untuk contoh kita menggunakan API-nya YouTube. Silahkan teman-teman kembangkan sendiri. Jadi misalkan misalkan kita mau channel yang lain juga bisa nih. Misalkan channelnya Atta gitu, Atta Halilintar gitu misalkan. Nah, Atta Halilintar kita lihat. Nah, ini kita ambil aja nih data ID-nya. Udah ya, tak tutup saya nggak kuat ya. Nah ini tinggal diganti nih di ID-nya sini. ID-nya sini tinggal diganti, tinggal di save. Nanti di sini tinggal di refresh. Keluar nih, channelnya Atta Halilintar, subscribernya berapa ini? 18 juta ya saat ini kita bikin. 18 juta. Gitu. Ini sedikit pecah karena memang gambarnya ya kecil ya sebenarnya. Nah, tinggal teman-teman benahi aja tampilannya. Gitu ya, ini untuk API-nya si YouTube. Jadi cara penggunaannya seperti itu. Teman-teman juga sudah belajar bagaimana cara pakai yang biasa, pakai file get contents atau pakai CURL. Gitu. Itu ya, kurang lebihnya maaf, semoga bermanfaat. Kalau nggak paham silahkan ditanyakan di komentar gitu. Oke, saya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.